Berita duka cita datang dari dunia hiburan tanah air. Artis, sekaligus pengusaha Rina Gunawan, yang juga istri dari aktor Teddy Syah, meninggal dunia pada Selasa ini, tanggal 2 Maret tahun 2021. Kabar tersebut dibenarkan oleh manajer Rina Gunawan, Evi G. Margaretna. Iya, benar, ujar Evi G. Margaretna sambil menangis saat dihubungi wartawan. Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021, Teddy Syah, sang suami, juga membenarkan kabar tersebut. Menurut kakak dari Atta Larik Syah ini, sang istri meninggal dunia pada hari ini, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Almarhumah masuk rumah sakit karena mengalami sesak napas dan terpapar COVID-19. Hanya saja Teddy belum tahu hasil akhir swab PCR dari sang istri. Saya belum tahu berita terakhirnya, apakah sudah negatif atau masih positif, kata Teddy Syah. Rina Gunawan sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran sesak napas. Sudah 1 minggu Rina Gunawan berada di ruang ICU Rumah Sakit Pertamina Simpro. Karena sesak napas, memang ada penyakit bawaan asma dan radang paru-paru, jelas Teddy Syah. Almarhumah bernama asli Rina Mustikana Gumilang Gunawan dikenal sebagai presenter dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Namanya sangat dikenal luas publik Indonesia sebagai presenter acara talk show di stasiun televisi swasta. Perempuan kelahiran tanggal 28 Juni tahun 1974 ini menikah dengan Teddy Syah pada tahun 1999 dan dikaruniai 2 anak. Almarhumah juga pemilik dari Rina Gunawan Wedding dan Event Organizer yang didirikan pada tanggal 28 Juni tahun 1992 di Jakarta. Event Organizer mengkhususkan diri pada pengerjaan layanan jasa hiburan, showbiz entertainment, seperti pengerjaan sejumlah paket hiburan dan juga mengkoordinir penyelenggaraan acara wedding organizer dan event organizer. Pembawa acara dan artis peran Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021, sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Proses pemakaman Rina Gunawan dilaksanakan dengan protokol COVID-19 yang ketat. Semua petugas pemakaman berpakaian APD, lengkap dengan hazmat, masker dan sarung tangan lateks. Keluarga Rina Gunawan hanya bisa melihat almarhumah dimakamkan dari jarak agak jauh. Prosesi pemakaman diiringi lantunan doa yang dibacakan seorang pemuka agama. Sesi doa dipanjatkan kepada untuk almarhumah Rina agar dapat dimaafkan segala kesalahan semasa hidupnya. Terdengar juga suara tangisan mengiringi saat peti jenazah Rina hendak dimasukkan ke liang kubur. Doa juga terus dipanjatkan tanpa henti saat proses pemakaman hingga selesai. Sebelumnya, diberitakan Rina meninggal dunia di RSPP Simpruk pada Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021, pada pukul 19.04 waktu Indonesia Barat. Aku ikhlas, aku sudah ikhlas, ucap Teddy Syah sembari menangis di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Sebelum itu, dengan mengenakan APD lengkap, Teddy Syah terlihat tak kuasa menahan tangisnya saat melantunkan azan di depan makam Rina Gunawan. Suaranya bergetar dan sempat terhenti sesaat ketika melantunkan azan sebelum jenazah istrinya ditutup oleh tanah. Sejak tiba di TPU Tanah Kusir, Teddy Syah sudah menangis, meski memakai masker terlihat wajahnya memerah dan matanya berair. Protokol COVID-19 diterapkan saat proses pemakaman Rina Gunawan di TPU Tanah Kusir. Beberapa petugas rumah sakit dan TPU Tanah Kusir menggunakan APD lengkap saat memakamkan Rina Gunawan. Jenazah Rina juga dimakamkan menggunakan peti yang dibungkus plastik yang rapat. Hanya keluarga dan beberapa petugas pemakaman yang berada di dekat makam Rina Gunawan. Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021, sekira pukul 18.45 di RSPP Simpro. Sebelum meninggal, Rina sempat merasakan sesak nafas dan diketahui memiliki riwayat sakit asma serta radang paru-paru. Teddy Syah mengatakan ia masih sempat melakukan panggilan video beberapa hari sebelum Rina Gunawan meninggal dunia, dibantu suster dan dokter yang merawat istrinya tersebut. Teddy sempat berkomunikasi dengan Rina.
Terakhir saya sempat video call, jadi suster dan dokter ikut bantu, kata Teddy Syah di RSPP Simpruk, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 2 Maret tahun 2021. Teddy menuturkan istrinya tersebut sudah 2 minggu sakit, karena penyakit bawaan yang dimiliki almarhumah. Sempat jalani perawatan di rumah, Rina Gunawan harus dirawat di ruang ICU selama 10 hari terakhir sebelum meninggal dunia. Sakit udah 2 minggu karena emang ada penyakit bawaan, ujar Teddy, di ICU 10 hari lebih, sempat di rumah terus dibawa ke ICU, tambahnya. Sebelum meninggal dunia, Rina Gunawan sempat alami sesak nafas. Teddy mengatakan bahwa istrinya itu memang memiliki penyakit asma dan radang paru-paru. Beredar kabar jika Rina Gunawan sempat positif COVID-19, hal itu disampaikan oleh Ashanti lewat unggahan Instagramnya yang sempat chatting dengan Rina. Jenazah Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir dengan protokol kesehatan. Teddy juga terlihat menggunakan APD lengkap untuk ikut memakamkan istri tercintanya itu. Sebelumnya, Teddy mengatakan, saat pemakaman istrinya nanti tidak ingin menimbulkan kerumunan. Mungkin pagi, pasti kita koordinasi. Saya juga baru urus. Karena kita kan semua harus jaga jarak, jaga kesehatan, jangan sampai nanti malah timbulnya kerumunan. Jadi serba salah, kita juga harus hati-hati, imbuhnya. Makam Rina Gunawan, tak jauh dari kuburan Glenn Fredly dan Ria Irawan, di lokasi TPU Tanah Kusir, Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021, pagi pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Penggalian kubur pun diiringi dengan cuaca yang mendung dan tanah masih sedikit basah karena hujan semalam. Di lokasinya terlihat beberapa petugas penggali kubur, pihak keamanan, dan rekan media yang datang. Rina sendiri bakal dimakamkan di Blok 200 Blok AA2. Berdasarkan lokasi tersebut, lokasi penguburan Rina Gunawan bakal berdekatan dengan beberapa pemakaman selebritis di blok ini. Ada Ria Irawan, kata Ubay, salah satu penggali kubur. Berdekatan dengan ini juga ada Glenn Fredly, Sophan Sofyan, Mike Mohede, dan Dono Warkop DKI, ungkap Ubay.